Assalamualaikum Sobat Football United. Di beberapa konten sebelumnya gue sempat membahas terkait dengan berita Harry Kane ya, yang disebutkan ada peluang untuk meninggalkan Bayern Munchen. Ada beberapa klub yang kabarnya berminat, dihubungkan juga, termasuk Manchester United. Di situ gue informasikan kalau ada release clause sekitar 56 juta pounds atau sekitar 65 juta euro ya, 65 juta euro. Kalau bisa disepakatin, artinya diaktifkan release clause tersebut, maka di musim panas tahun depan ya, kalau ada klub yang membayar 65 juta euro kurang lebih, bisa menghadirkan Harry Kane. Harry Kane juga disebutkan beberapa media ya bisa saja kembali ke Premier League. Oleh karena itulah Manchester United dihubungkan. Di sisi lain gue juga memberikan informasi berapa gaji dari Harry Kane. Sekitar saat ini 400 ribu euro per pekan. Lebih dari 400 ribu euro per pekan. 460 atau 480. Cukup tinggi sekali. Dan gue katakan kalau pemain didatangkan dengan harga 65 juta euro dengan gaji lebih dari 400 ribu euro per pekannya, ya dia harus menjadi pemain utama. Dia pemain utama. Artinya pemain utama ya pemain yang ada di starting line up sebagian besar gitu ya. Dengan menit bermain yang sangat besar, yang sangat banyak. Tentu saja juga diharapkan kontribusinya besar. Kalau kita berbicara terkait dengan Harry Kane, ya penyerang, gol ya, apalagi kalau bukan itu. Nah, ada beberapa pendapat, ada beberapa komentar yang mengatakan ya Harry Kane didatangkan nggak masalah, dia juga bisa menjadi mentor karena Benjamin Sesko butuh mentor. Di situ gue kurang sepakat karena untuk pemain menjadi mentor, Manchester United membayar 65 juta euro dengan gaji per pekannya lebih dari 400 ribu euro per pekannya. Dimana Casemiro saja 300 ribuan ya kan. Bruno Fernandes sang kapten dengan kontribusi yang luar biasa pun juga 300 ribuan gitu. Jadi menurut gue mendatangkan pemain dengan tujuan utama menjadi mentor ya gak segitu harganya, gak segitu juga gajinya. Dan kalau dia datangkan dan dia dijadikan ujung tombak utama, bagaimana dengan Benjamin Sesko? Pemain yang didatangkan oleh Manchester United dengan angka yang juga besar nih, 76,5 juta euro ya. Musim panas kemarin, pemain yang masih berusia 22 tahun, pemain yang saat ini sedang dalam tahap adaptasi. Dan menurut gua, pemain seperti Benjamin Sesko ini pemain muda ya, dengan harga mahal, dengan potensi besar, dengan harapan yang juga tinggi. Ya, dia harus diberi kesempatan bermain secara reguler. Jangan justru dia ini dihalangi ya menit bermainnya dalam tanda kutip. Dan kalau Manchester United mendatangkan pemain seperti sekaliber Harry Kane, terutama dari sisi biaya transfer dan juga gaji, dan juga Harry Kane itu sendiri ya gue berpikir ini akan menjadi hal yang justru kontraproduktif bagi Benjamin Sesko. Benjamin Sesko akan lebih banyak disingkirkan, tidak jelas konsep terkait dengan mentor atau seperti apa, jadinya justru kacau menurut gue ya. Harry Kane pemain yang fantastis, kualitas premium, salah satu striker terbaik menurut gue ya, saat ini di dunia bahkan, kalau tidak di Eropa. Tapi sudah tidak pas menurut gue untuk hadir di Manchester United. Namun demikian, gue juga sepakat bahwa tidak bisa hanya mengandalkan Benjamin Sesko saja Manchester United. Harus ada backup, harus ada pemain lain yang bisa memberikan kompetisi, pemain lain juga yang bisa memberikan support atau juga mentor itu tadi. Oleh karena itulah gue sepakat, artinya Manchester United ini mengincar pemain yang lebih senior dari Benjamin Sesko, pemain yang lebih berpengalaman, pemain yang tidak masalah ketika dia duduk di bangku cadangan, tapi ketika dimainkan dia diharapkan juga bisa memberikan impact ya, walaupun dia hanya sebagai dalam tanda kutip bayang-bayang dari Benjamin Sesko saja, tanda kutip ya, tidak sebagai pemain yang secara
head to head ataupun direct jadi kompetitor. Tetap tujuannya adalah dengan investasi yang cukup besar bagi Benjamin Sesko. Ya memang Manchester United ini mendorong Benjamin Sesko untuk menjadi pilihan utamanya. Nah, pemain senior seperti apa, siapa, ini sempat beberapa kali juga ditanyakan di kolom komentar. Nah, di video kali ini akan gue berikan sebuah nama yang mungkin secara ringan amatiran ya. Sekali lagi, gue nilai bisa menjadi opsi dari Manchester United. Tentu saja belum ada berita yang menghubungkan secara langsung. Tapi ya, gue menilai langsung aja seorang Danny Welbeck. Gue menilai Danny Welbeck ini sosok yang cocok nih untuk dihadirkan di Manchester United sebagai ya tambahan penyerang paling tidak untuk mungkin 1-2 musim ke depan. Tadi gue katakan ya, salah satu syaratnya ada beberapa kan ya. Satu adalah dia pemain senior. Danny Welbeck berusia 34 tahun dengan pengalaman yang luar biasa di Premier League. Dia bukan hanya senior, tapi dia juga punya pengalaman. Dia bermain saat ini di Brighton dengan raihan menurut gue gol yang luar biasa. Di 10 pertandingan awal dia sudah mencetak 6 gol untuk Brighton. Lalu sebelum tampil di Brighton dia bermain di Watford. Sebelumnya dia bermain di Arsenal. Sebelumnya dia bermain di Manchester United. Jadi dia punya pengalaman banget ini di Premier League ya, di Inggris utamanya. Dan ini hal yang menurut gue sangat positif. Belum lagi kalau kita berbicara terkait dengan tadi dari beberapa klub ya kan, Brighton, Watford, Arsenal, Manchester United, dia adalah produk akademi Manchester United. Dia bahkan dari kecil di Manchester United. Dia pun juga pemain yang lahir bahkan di Manchester, Mancunian. Jadi bayangkan ya, dia datang pemain senior, punya pengalaman di Premier League, di Inggris, tim nasional juga by the way, dan dia juga asli dari Manchester United. Dan paket ini menurut gue paket komplit bagi lini depan Manchester United dalam rangka untuk mencari support untuk Benjamin Sesko. Gue nilai seperti itu. Yes, dia bukan pemain premium, tapi dia punya poin-poin yang menurut gue secara ringan amatiran dibutuhkan oleh lini depan Manchester United, dalam hal ini juga Benjamin Sesko. Satu hal lagi sebagai tambahan bahwa kontrak dari Danny Welbeck ini akan berakhir di tahun 2026. Musim panas tahun depan. Artinya kalau Manchester United melakukan pendekatan, gratis. Tinggal membayar gaji. Dan gajinya juga jauh berbeda dengan gaji misalnya dari Harry Kane yang gue katakan tadi di awal. Jadi dari sisi finansial dia cocok. Dari sisi kebutuhan, katakanlah seperti itu, dengan beberapa poin tadi gue sebutkan, tidak gue ulangi lagi, dia juga pas. Danny Welbeck atau Daniel Welbeck. Ada satu fakta juga yang menurut gue menarik, bahwa diberitakan sebelumnya Erik ten Hag ini sebelum dipecat ya, dia ini sebenarnya ingin untuk mendatangkan Danny Welbeck. Tapi manajemen memiliki pandangan berbeda sehingga lebih memilih untuk menghadirkan Joshua Zirkzee. Di mana saat ini Joshua Zirkzee justru situasinya tidak pasti ya, karena ya dia pemain muda, dia juga butuh karir, katakanlah seperti itu ya, kedepannya kan seperti apa, dia juga butuh menit bermain yang tinggi tentu saja. Tapi ini kan situasi yang tidak mudah, karena Benjamin Sesko sekali lagi menurut gue dihadirkan memang proyeksinya sebagai pemain utama untuk lini depan Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United situasi lini depan nih dengan nama Danny Welbeck? Gue ulangi sekali lagi, ini memang belum ada di media atau pemberitaan, tapi menurut gue ini salah satu nama yang menarik. Atau mungkin Sobat Football United ada nama lainnya, bisa drop di kolom komen seperti biasa dengan alasannya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.